gimana dulu gue itu hanya makan sekali sehari ketika gue kuliah merantau ke Sriwijaya University di Palembang. Gue hanya dibekali dengan uang pas-pasan. Jadi pesan dari kedua orang tua gue dari dulu itu adalah, walaupun kita nggak punya uang, kamu harus tetap sekolah ya. Dari kecil kenapa gue selalu sengsara seperti ini ya gitu. Kenapa gue kayak, kalau memang ini jalannya supaya gue bisa menginspirasi, bisa menjadi berkat bagi orang banyak, gue akan tetap bertahan. Bentar, lo belajar sendiri apa gimana sih ini? Yes, gue otodidak, nggak punya duit, Maria. Lo belajar otodidak sendiri sambil sore, kerja lagi? Itu, dan selama setahun itu gue 4 kali tes IELTS supaya jebol itu untuk ke LPDP dan Columbia. Hi, welcome to my first episode of Inspirational Talks with Maria Lizia Hasni. Sambil jalan-jalan di taman dekat rumah karena the weather is improving. Kita sekarang udah mau mulai masuk summer dan udah gak terlalu dingin lagi akhirnya. Jadi gue sekarang mau upload video perdana Inspirational Talks bersama sosok yang sengaja gue pilih. Dia adalah yang pertama di Inspirational Talks karena dia memberikan pengaruh secara personal di diri gue. Bisa dibilang sih, kalau nggak karena ketemu dia, mungkin gue sekarang nggak lagi S2 di Inggris. Siapa ya dia? Langsung aja kita tonton selengkapnya. But first, don't forget to like, comment, and subscribe supaya gue lebih semangat dan konsisten untuk terus bikin konten-konten Inspirational Talks ini. Enjoy the show! Hai! So great to see you again, Obin. Wah, keren banget ya sekarang Maria udah di UK aja, keren. Akhirnya. Ini berkat salah satunya berkat lo sih. Obin ini dari Tanjung Beringin di Sumatera Utara. Terus orang tua Obin ini merupakan petani kopi dan sayur. Masih kan ya, Bin? Sampai sekarang? Betul. Luar biasa. Dan Obin ini anak kelima dari 7 bersaudara. Banyak banget ya. Dan Obin merupakan penerima beasiswa LPDP Kementerian Keuangan di tahun 2016 dan bisa berkesempatan di salah satu kuliah di salah satu kampus Ivy League terkemuka di Amerika Serikat, Columbia University. Wah. Obin juga pendiri Yayasan mimpi-besar.id dan penulis buku Impian Besar Orang Kecil. Wow, top banget deh pokoknya. So happy for you. How do you feel about it? Gimana sih perkembangannya sekarang? I'm so happy sih. Kalau speaking of Yayasan Mimpi Besar, so far memang di tahun 2020 itu target tercapai ya, bahwa kita sudah legal menjadi non-profit atau yayasan di Indonesia. Kemudian di tahun 2021 ini kita udah kasih beasiswa ke 13 mahasiswa yang ada di Indonesia lah, dari beberapa universitas yang berbeda-beda. Kemudian udah ngelakuin training juga walaupun masih offline, di beberapa training offline. Plus kita baru yang offline-nya ya, kita memang langsung ke Medan kemarin di bulan 2 kemarin. Kita nge-train anak-anak muda di kota Medan. Waduh, keren banget sih, kayak parah sih. Bangga pokoknya, dan kayak I'm feeling so grateful gitu. Keren banget sih, Bin. Dan lo nulis buku gitu. Betul. Buku tuh itu butuh komitmen dan motivasi. Tapi kita nanti bakal ngegali ke arah sana, Bin. Sebelum ke arah sana ya, kita bahas kehidupan Obin yang sekarang udah luar biasa, bisa memberikan berkat untuk orang banyak, nggak hanya untuk diri sendiri, mencapai mimpi dan juga ambisinya, dan juga bermakna. Tapi kita mau flashback sedikit kali ya, Bin. Seberapa susahnya sih, Bin, waktu itu lo dulu? Ini based on my personal experience, yang ngerasa bahwa kok gua itu ngerasa jauh banget ya dibandingkan teman-teman yang lain yang mungkin kalau kita berbicara tentang finansial, tentang teknologi dan segala macam itu kan gua jauh banget ya, karena di dusun terpencil yang bahkan mungkin yang dulu saat SMP baru ada listrik memang di kampung gua. Tapi gua bersyukur banget memang kedua orang tua gua walaupun mereka hanya petani biasa, kita itu disekolahin ke kota Medan di capital city of North Sumatra ya. Jadi dari orang tua yang memang apa adanya ini yang membuat gua ngerasa bahwa ini tanggung jawab gue adalah salah satu tugas gue untuk bisa menaikkan derajat mereka gitu. Jadi susah banget sebenarnya kalau speaking of finansial itu susah banget, dan bahkan mungkin kalau teman-teman yang ada di sini dan bahkan mungkin Maria juga udah dengar,
gimana dulu gue itu hanya makan sekali sehari ketika gue kuliah merantau ke Sriwijaya University di Palembang gitu loh. Di situ sebenarnya yang kayak gue turning point-nya ya, di situ gue ngerasa bahwa memang hidup itu memang harus berjuang gitu. Di situ titik awalnya yang dulu kayak gue ngerasa di tengah malam gue hanya makan biskuit, dan di situ gue bilang ke diri gue, gila, sambil air mata gue tuh menetes, gila, gue udah siapin tisu. Iya, gue udah di sini dan gue harus kelarin gitu loh. Apa yang udah gue mulai, gue harus selesaikan. Ini adalah tanggung jawab gue. Jadilah orang yang bertanggung jawab gitu. Nah, kalau kemudian ya, kalau flashback lagi ke masa gue S1 dulu, itu bener-bener perjuangan banget, dimana gue hanya dibekali dengan uang pas-pasan. Oke. Nah, tapi kenapa? Apa yang ngebuat lo dengan segala tantangan dan kesusahan itu untuk tetap pengen lanjut sekolah? Jadi pesan dari kedua orang tua gue dari dulu itu adalah, walaupun kita nggak punya uang, kamu harus tetap sekolah ya, gitu. Jadi dari kecil itu udah disekokin dengan sekolah yang mungkin pada waktu kecil itu apa sih sekolah itu gitu. Pergi ke sekolah, belajar, udah gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, gue menyadari bahwa memang melalui sekolah lah gue bisa menaikkan derajat keluarga gue, bisa menaikkan derajat kedua orang tua gue dan membuat mereka bangga. Selama kuliah kan lo bener-bener gak ada support nih sama sekali dari orang tua? Waktu S1, ya, jadi awal itu emang gak ada banget 100% hanya uang pinjaman itu. Dan makanya gue bilang gue cuma makan sekali sehari, bahkan untuk beli buku praktikum itu gue berpikir panjang. Kemudian di semester 3, gue itu kan ambil jurusan fisika ya di S1 gue. Gue mulai cari tuh kerjaan apa yang bisa gue kerjain. Akhirnya gue mengajar di salah satu bimbingan belajar di Kota Palembang. Di situ mulai gue menghasilkan uang. Gila sih, jaraknya dari kampus gue ke kota itu 32 km. Jadi kayak terus kita lo harus naik apa? Naik bus sekitar 1-1,5 jam untuk bisa tiba di kota. Baru gue ngajar. Gue ngajar di bimbingan belajar. Waduh, di mana mata pelajaran fisika ini kan susah banget ya. Dan gue harus persiapan tuh. Malamnya gue harus udah persiapan. Kemudian gue harus ngerjain tugas, gue harus ngikutin ini itu. Gila, pokoknya gue 1 semester itu bener-bener kayak pulang pergi organisasi, ngajar, dan di situ gue dapet rezeki menurut gue. Gue dapat network, gue dapet uang, bahkan gue ngirim baju batik ke orang tua gue di kampung. Kebayang nggak kayak? Aduh, Bin, terharu gue, Bin. Padahal lo makan sehari sekali, tapi lo bisa ngirim baju batik buat orang tua lo. Luar biasa. Terus gue kirim itu batik, gue nggak mau ngasih tahu juga kalau kayak gue menderita atau gimana, karena menurut gue itu tanggung jawab gue yang mau kuliah ke Palembang. Lo flashback sedikit lagi, waktu itu yang bener-bener keadaan yang bikin lo down paling sulit itu apa, Bin? Yang bikin lo bener-bener why dan mungkin nangis? Gue mikirin orang tua gue, karena kan gue merantau ya jauh ke Sumatera Selatan. Bahkan mungkin untuk nelfon orang tua gue aja gue nggak punya pulsa gitu. Kemudian nggak bisa, ya masalah buku juga yang tadi mikirin itu gimana belinya. Kemudian waktu itu juga gue ada satu mata kuliah yang mengharuskan ke Kota Palembang, dimana mikirin ongkosnya aja udah gimana. Terus makan perut aja keroncongan. Nah, tiba di malam hari itu gue bener-bener menangis di situ gitu. Gue nangis. Emang perut gue terbangun karena memang perut gue kelaparan, keroncongan, dan kayak gue udah sediain itu biskuit di satu toples, terus gue makan, terus gue menangis. Gue mikirin semuanya gitu loh, dari kecil kenapa gue selalu sengsara seperti ini ya gitu. Kenapa gue kayak, kalau memang ini jalannya supaya gue bisa menginspirasi, bisa menjadi berkat bagi orang banyak, gue akan tetap bertahan gitu loh. Sering berjalannya waktu, Maria, and finally kayak gue dapat beasiswa dari kampus, gue kadang ikuti konferensi, dapat bantuan dari kampus yang harusnya itu untuk uang jajan atau allowance selama conference, gue simpen. Di situ awalnya kayak akhirnya gue survive sampai gue wisuda. Dan di situ kayak gue ngerasa, oke, one day gue pengen banget share ini ke orang banyak. Gue pengen orang-orang yang kayak hampir give up dengan mimpinya, dan merasa bahwa finansial atau masalah keuangan itu adalah momok terbesar. No.
kita bisa patahkan itu as long as memang kita memiliki keinginan yang kuat, kegigihan, dan pastinya niat yang tulus. Dan gimana lo bisa menemukan kepercayaan diri bahwa gue mau S2 di luar? It's a big thing, man. Betul. Frankly speaking ya, kayak gue memang rezeki gue ketika gue sebelum wisuda dari S1, gue tuh udah dapet tawaran kerja ke salah satu non-profit di Jakarta. Nah, makanya literally setelah gue wisuda itu gue langsung cus ke Jakarta dan kerja di Jakarta. Nah, pada waktu itu mulailah gue bertemu lagi dengan orang-orang yang cetar membahana ya, yang dalam hati gue gila, mereka ada yang kuliah di UK, ada yang kuliah di US, ada yang di Europe. Gue mikir, gila mereka bisa, gue harus bisa gitu. Jadi kayak itu sih sesimpel itu. Berawal dari situ. Mereka bisa, gue harus bisa. Ternyata gue nggak menyadari kalau bahasa Inggris gue itu adalah nggak jelas sama sekali. Betul, like gue kayak ngerasa, Bin kok mimpi lu tinggi banget, padahal kayak lu belum ada nyampe sedikit pun ke arah sana. Lo dari Tanjung Beringin 100 kan yang diminta. Itu apa sih yang lo lakuin? Udah gitu aja deh. Lo ngapain aja? Oke, jadi untuk informasi buat teman-teman juga mungkin yang hadir di sini, bahkan nggak usah dulu bahasa Inggris ya guys ya, bahasa Indonesia aja. Ketika aku pindah ke Medan, sekolah itu SD, aku tuh nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi Robinson Sinurat dari Tanjung Beringin hanya bisa bahasa Batak, terus ke Medan nggak bisa bahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia ya otodidak kembali lagi. Terus gue bilang ke diri gue, gila bahasa Indonesia aja dulu gue bisa, masa gue bahasa Inggris nggak bisa gitu. Gue tantang nih diri gue challenge ya kan. Nah akhirnya teman-teman 2015 tuh mulailah gue persiapan Januari 2015 sampai Desember 2015, dan selama setahun itu gue 4 kali tes IELTS supaya jebol itu untuk ke LPDP dan Columbia. Gue belajarnya bener-bener gue bilang kadang kayak gue nggak punya waktu ya, nggak punya waktu untuk hanging out with friends. Bentar, lo belajar sendiri apa gimana sih ini? Yes, gue otodidak, nggak punya duit Maria. Lo belajar otodidak sendiri di kamar sehari berapa lama? Nah, gue usahain itu ya per hari itu, karena kan kerja ini kan dari pagi sampai sambil sore, malam lagi. Itu udah capek ya. Karena gue gimana caranya survive. Terus gue nyokolahin adik gue dulu juga sekalian, jadi gue memang harus kerja gitu loh, intinya harus kerja. Ya 30-1 jam lah itu per harinya. Nah di weekend gue bablas habiskan gitu. Sabtu Minggu itu gue bener-bener dari pagi sampai sore itu kayak gue latihan sendiri dari yang nggak paham sampai aduh pokoknya gila sih, dari yang kayak bosan udah mengulang-ulang itu lagi sampai gue gila ini kalau begini terus kayak gue bisa gila sendiri gitu. Akhirnya gue mulai nih atur strategi lagi supaya gue jangan burn out gitu. Akhirnya gue nih strategi lagi, gue harus ngumpul dulu deh sama teman-teman beberapa saat baru gue belajar lagi. Intinya adalah konsistensi. Oke, itu bener-bener keren sih, sampai lo tuh bisa akhirnya mencapai skor yang diminta sama Columbia. Dan tapi nggak cuma itu aja kan, nggak cuma bahasa Inggris nih kalau kita mau S2. Kita harus punya personal statement yang kuat, dan untuk membuat personal statement yang kuat itu kan juga harus ada pengalaman-pengalaman yang kuat di situ. Apa yang lo lakuin akhirnya dari lo yang sehari-hari ngelihat ladang, lo bisa akhirnya kayak gitu tuh, apa sih yang waktu itu lo lakuin aja, Bin, selain lo belajar bahasa Inggris? Jadi sebenarnya dari gua ceritain tadi semester 5 di Sriwijaya University itu, dari semester 5 gua udah aktif nih kegiatan sosial di organisasi dalam dan luar kampus. Gua menjabat nih menjadi beberapa ketua, menjadi pokoknya orang-orang inti di kampus dan di luar kampus. Nah, tapi memang yang gue paling fokuskan itu adalah kegiatan dan organisasi di luar kampus. Itulah yang membuat gue menang banyak, gue bilang ya. Karena kayak gue belum terlambat banget lah. Gue bilang, gak ada kata terlambat. Semester 5 itu gue tancap sampai semester 8 itu bener-bener gue ngegas. Semua gue ikutin kegiatan-kegiatan sosial karena gue udah menemukan apa yang gue mau. Jadi fisika itu sebenarnya ya udah, oke, gue udah mulai, gue harus selesaiin. Gue bener-bener terjun di dunia sosial, kemudian kerja di non-profit organization. Walaupun gue kerja di non-profit, ketika gue pindah ke Jakarta, gue tetap ikutin kegiatan-kegiatan atau volunteering activities. Itu adalah penting, gitu loh. Itulah yang gue ceritain, dan doing something for the society. Dalam artian, organisasi di luar kampus ini yang gue ikutin, kegiatan sosial itu memang benar-benar impact-nya untuk masyarakat.
Kegiatan Oke. sosial gue itu semua untuk masyarakat, untuk orang banyak gitu. Living for the greater good. Itu yang selalu gue bilang. Dan lo tahu kan gue ceritain tadi kalau ekonomi gue, financial gue itu sangat kritis. Bahkan gue apa yang gue ada di kocek gue, di kantong gue, itu gue keluarin. Pada waktu itu gue masih ingat ada salah satu service project yang gue inisiasi namanya Save Musi, yaitu membersihkan sampah-sampah di sekitaran Sungai Musi di Palembang. Itu bener-bener gue nggak punya duit gitu loh. Tapi bagaimana cara mengumpulkan sampah-sampah ini? Jadi gue ada sedikit uang lah ya. Sedikit uang ini gue gunakan untuk itu, beli alat-alat supaya teman-teman yang lain nggak juga ikut berat karena mahasiswa kan. Gue keluarin tuh gitu. Tapi gue memang ngejalanin itu bukan karena gue pengen ABCD, enggak, karena memang gue pengen melihat orang lain melihat apa yang kita kerjakan sehingga terinspirasi untuk melakukan hal yang baik gitu. Dan gue sadarnya itu ketika gue lulus beasiswa yang program singkat ataupun yang S2 kemarin, Maria, gue menyadari berarti yang gue lakuin selama ini itu ternyata sangat berimpact gitu. Dulu gue keluarin uang sendiri walaupun gue kekurangan, ternyata ada hasilnya gitu. Jadi literally memang apa yang gue lakuin selama ini bukan semata-mata untuk ada hidden agenda gue, tapi benar-benar pure dari hati gue untuk melakukan sesuatu. Gitu. Oke, Itu penting menurut itu gue. yang harus dicatat tuh. Ketulusan itu pasti menghasilkan Betul. jalan. Nah, Dan itulah semoga yang pasti gue ada niat ceritain baik. di personal statement gue. Gue ceritain I see. bahwa passion gue dari semester sekian, kemudian apa yang udah gue lakuin untuk orang-orang sekitar ternyata bermakna banget karena ada pertanyaan kalau ke Columbia itu kan kemarin ada beberapa pertanyaan yang dikasih gitu loh. Jadi agak berbeda dengan kampus lain. Gue nggak tahu ya, ke Columbia di jurusan gue ada pertanyaan itu gitu loh. Kenapa? Kenapa decided untuk apply ke social work di Columbia University? Nah kan gue cerita tuh background awalnya kenapa gitu. Mulai dari gue terpanggil untuk melakukan kegiatan sosial, kemudian gue ngejelasin juga apa yang udah gue kerjain selama ini, kemudian impact-nya apa dan apa setelah itu. Jadi sebenarnya gue linearkan semua lah dari awal sampai gue setelah kembali nanti mau ngapain gitu. Iya. Dan itu ngalir aja, Bin, karena memang lo udah ngelakuin itu semua dengan tulus dan niat baik tadi gitu. Benar Luar sih. biasa. Terbayar lah sudah. Pastinya. Gue merinding selalu kalau denger cerita lo deh pokoknya. Bin, juga tadi gue belum sempat singgung ini di sesi bahasa Inggris yang kita bahas. Nah ini juga ada common orang-orang Indonesia yang ngerasa bahwa kalau dia udah kuliah di luar negeri, udah bisa keterima kuliah di luar negeri, berarti bahasa Inggrisnya jago banget dong. Ada kekhawatiran untuk itu juga dari orang-orang, maksudnya pokoknya bahasa Inggris itu selalu jadi momok gitu kan. Ya. Jadi kalau mau apply, aduh harus pintar bahasa Inggris. Kalau nah itu dia tuh, Bin. Coba deh, apakah lo udah sejago itu, Bin? Tidak. Jelas tidak. Nah, Oke, teman-teman semua, semoga ya yang menonton kita ini semoga terbakar api semangatnya supaya dia berani apply. Jujur, sebelum gue jadi salah satu guys tujuan gue kenapa pengen kuliah di luar negeri adalah ingin memperlancar bahasa Inggris. Kebayang nggak? Ada niat orang yang seperti itu gitu loh. Padahal orang kalau berpikir bahwa orang ke luar negeri itu udah lancar cap cicus. Nah, sampai sekarang masih belajar nggak, Bin? Sekarang masih kan? belajar. Kan? Oke, Bin, sekarang kita bahas mimpibesar.id kali ya. Itu sebenarnya kegiatannya apa aja sih dan siapa yang bisa join? Oke. Jadi semua orang bisa join ya. Kalau mau jadi members, donors atau jadi volunteers itu siapa aja bisa. Tapi memang kalau untuk fokusnya kita itu adalah kita ingin membantu pemuda-pemuda Indonesia yang udah kuliah ya untuk meraih mimpinya. Jadi sebenarnya fokusnya kita untuk middle low income families. Jadi teman-teman dari daerah yang kesusahan mengenai keuangan dan juga untuk teman-teman kita yang kayak masih belum oke lah dengan soft skills-nya. Jadi kita provide scholarship dan soft skill training gitu. Jadi untuk sekarang ini kita masih fokus untuk online karena kita masih COVID ya gitu. Dan benar-benar harapan aku pribadi ini karena based on my personal experience kan dari kampung sana. Dan sendiri gitu loh. Ini saatnya gue bisa bermanfaat untuk mereka. Jadi gue pengen banget memang fokusnya untuk orang-orang yang membutuhkan gitu. Itu super wow sih, Bin. Lo kepikiran untuk nulis buku tuh sejak kapan dan berapa lama waktu itu prosesnya?
Oke, kalau kepikiran itu sih sebenarnya dari 2019 di mana waktu when I was viral ya di Indonesia itu banyak banget Hmm. yang teman-teman yang bilang apalagi di daerah ya, Kak tulis buku dong karena kita nggak semua punya jaringan internet nonton YouTube gitu. Jadi dengan adanya buku itu kan kita bisa baca, bisa dikirim ke tempat kita gitu. Itu yang membuat gue terpanggil untuk nulis. Bener ya, teman-teman kita yang di daerah yang nggak punya sinyal televisi ataupun internet nggak bisa dengar cerita gue gitu. Dan di TV itu kan sebenarnya cuma singkat ya, kayak berapa menit Betul. udah gitu. Nah, jadi nggak the whole story. Akhirnya gue pikir, oke, gue mulai nulis deh gitu. Nah, di pandemi kemarin, itulah gue mulai rancang tuh. Si COVID itu datang. Betul. Nah, di situ gue mikir, oke, this is the time for me untuk lebih produktif gitu. Jadi, April itu mulai serius sampai terbitnya itu di Desember, walaupun sebenarnya udah kelar itu per Oktober November itu udah kelar. Itu gimana Bin kalau mau kita ngedapetin bukunya? Dah to the point aja deh sekarang. Langsung ya, jadi di bio Instagram gue itu ada CP ya, langsung WA aja gitu. Jadi biasanya langsung ada tim gue yang akan langsung fast respon lah ya. Ya. Oke. Bin, ini juga udah mau ke arah-arah question yang penutup, tapi biasanya kan kalau di penutup itu ada orang harapan dan segala macam, tapi udah terlalu umum nih menurut gue. Jadi bisa nggak Bin lo kasih info konkret nih dari pengalaman lo, karena kita tahu kan banyak anak-anak muda, khususnya anak-anak muda di daerah yang ingin maju, ingin melanjutkan pendidikan seperti lo, ingin bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya dengan segala keterbatasan mereka masing-masing. Gimana caranya Bin supaya mereka bisa kayak lo? Apa sih yang harus dipersiapkan Bin? Oke, yang harus dipersiapkan itu adalah tujuan yang jelas. Itu yang pertama. Goals atau mimpi kita, mimpi besar kita itu apa? Itu yang pertama. Ketika kita memiliki tujuan yang jelas, mimpi kita ini jelas mau ngapain, pasti kita dari situ kita baru merangkai jalan. Bagaimana how to achieve that, gitu loh. Mulai dari situ baru persiapan-persiapannya inilah yang memang banyak banget tantangan. Challenge-nya itu banyak karena nggak ada yang instan, gitu. Dan setiap kita merasa down, setiap kita mendapatkan tantangan in every step yang kita lakukan ini, ingat bahwa kita harus mencapai tujuan itu dalam timeline kita gitu. Ya walaupun meleset sedikit dari situ tidak masalah karena itu adalah part of the process gitu. Yes. Dan ingat, setiap proses, setiap kegagalan atau setiap apapun yang kita alami di dalam proses mencapai mimpi kita itu adalah suatu pendewasaan yang membuat kita menjadi orang yang lebih kuat, orang yang lebih tegar, dan orang yang lebih berpikir lebih kreatif. Gitu. Dari situ kita akan belajar banyak banget. Itu adalah pelajaran hidup. Gitu. Wow. Iya. Balik-balik lagi ingatnya ke tujuan kita ya untuk mencapai ambisi itu tadi. Dan ingat kita harus selalu memiliki tujuan yang baik. Itu aja sih. Tujuan dan niat yang baik dan tulus menghasilkan hasil yang baik seperti Obin di sini. Bin, oke. Terus mungkin apa lagi yang gue pengen tahu, plan ke depan dari lo? Apa nih next step dari lo selanjutnya? Kalau akan S3? Mungkin one day, tapi bukan untuk sekarang. Tapi untuk sekarang ini nggak tahu kenapa yang ada dalam benak gue adalah bagaimana supaya banyak, atau nggak usah banyak deh, ada beberapa donor yang akan mendonasikan, yang menjadi donor ke Yayasan Mimpi Besar. Semoga dan Yayasan Mimpi Besar ini bisa berbuat lebih banyak. Itu sih sebenarnya yang gue harapkan saat ini. Makanya gue lagi building that gitu. Bagaimana bernetwork dengan orang dan segala macam. Dan I'm so happy Maria, you know what? Karena one of my friends in New York, she is an Indonesian, dan sekarang dia she's working for the United Nations ya di New York. Dan dia itu donate every single month. Wow, makanya gue bilang gila. Dia, walaupun memang ya kita nggak boleh ini ya berapapun itu, dia donate every single month dari tahun lalu beberapa bulan terakhir ini deh. Jadi dia kirim setiap bulan. Dan itu yang membuat gue semakin percaya bahwa Yayasan Mimpi Besar ini bisa jadi besar nantinya seperti namanya. Oke, seperti juga foundernya di sini. Amin. Bin, kalau gitu gini deh, karena gue kan nggak pengen ini memang cuma jadi bincang-bincang biasa, gue pengen ada langkah konkret dan lanjutan setelahnya, dan berhubungan karena lo tadi singgung mimpibesar.id ini, apa sih kontribusi yang kita bisa berikan Bin sebagai anak-anak muda, anak-anak pelajar, kalau kita pengen ikut berkontribusi di Mimpi Besar, apa caranya gimana? Dan apa manfaatnya? Jadi kalau untuk berkontribusi, teman-teman boleh, nih contohnya Maria, nanti kita bisa
invite menjadi salah satu speaker kita untuk berbicara mungkin tentang public speaking gitu loh. Jadi nanti untuk teman-teman kita yang scholars atau alumni ataupun umum nanti melalui Yayasan Mimpi Besar kita bisa berpartisipasi menjadi speaker, menjadi trainer, menjadi volunteer dan lain sebagainya. Jadi kalau memang teman-teman berniat nih ya untuk bergabung dan berkontribusi bersama Mimpi Besar, langsung aja nanti boleh DM ke Instagram kita atau langsung email di mimpibesar.id@gmail.com gitu. Tuh Jadi guys, itu cara simpelnya. Oke, itu tadi, dan semoga ini ya membuka ruang semangat dan juga inspirasi di sini. Nggak cuma inspirasi tapi juga menentukan apa ya kita selanjutnya, what's next step for us to do, dan mungkin juga menyemangati kita di sini. Thank you so much, Obin. Thank you, sudah Maria. berbagi ini 1 jam yang sangat berharga, dan di tengah kesibukan Obin masih mau menyempatkan waktu di sini padahal udah malam di sana. Thank you, sukses selalu. Thank you for having me. Thank you, it's my pleasure for sure, dan gue tunggu aksi-aksi lain lo selanjutnya, kontribusi-kontribusi lain selanjutnya, dan I'm so happy for you. Amin. I'm so proud of you, Obin. Thank you so much. I'm so proud of you too. Take care. Okay,